Wanita parubaya itu berdeham sembari menatap lurus ke arah jendela kamar. Padatnya perkotaan menjadi pemandangan yang tidak bisa terelakkan begitu saja. Suasana yang tenang dan damai itu hanya berlaku sesaat, karena cangkir yang ada dalam pegangannya melayang begitu saja dan bercecer, menyisakan banyak beling di lantai. Dasar anak bodoh. Nyonya, Anda harus menenangkan diri. Pikirkan kesehatan Anda, karena Anda mudah terserang darah tinggi, ujar asistennya. Diam. Wanita yang tidak lain adalah Kalia Artadov, istri kedua Helik Artadov sekaligus ibu tiri James. Tidak disangka, James bertemu dengan sosok wanita berkarisma seperti Andrea. Seharusnya dia membiarkan Andrea menikah dengan Giulio. Tidak disangka, tatapan intimidasi yang wanita itu berikan padanya masih membekas jelas di ingatan. Bagaimana Andrea berusaha untuk mencegah Giulio mempermalukan James di hadapan Helik? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Seandainya anak bodoh itu mau menikah dengan keluarga Celestine, anak menyebalkan itu pasti tidak akan mendapatkan kekuatan seperti ini, jengahnya sembari menyentuh pelipisnya. Asisten kepercayaannya hanya bisa berdiam diri dan mengamati perkembangan emosi dari majikannya. Nona Andrea hanya menggertak, kita tidak tahu dia sekuat apa. Dari yang saya dengar, hubungan antara Nona Andrea dan Tuan Muda James tidak sebaik itu. Nyonya harus tenang, ujar asistennya. Bawakan benda itu padaku, ucapnya memberikan perintah. Nyonya, Anda harus menghentikan kebiasaan yang buruk seperti merokok jika ingin berumur panjang, kata asistennya. Berikan padaku. Jangan sok menggurui jika kamu masih melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan sekarang, tekan Kalia. Selama ini usahanya untuk menyingkirkan James sia-sia. Pria itu seakan cenayang yang berhasil lolos dari jebakan Kalia. Giulio, putra yang tidak tahu diuntungnya itu, hanya bisa membuat masalah untuk Kalia. Dia memiliki kriteria yang cocok untuk menggantikan James si buta itu mengambil alih perusahaan dan menjadi pewaris Artadov. Lalu sepertinya suami Kalia yang kikir itu seakan tahu niat Kalia yang ingin menggeser posisi James, menggantikannya dengan Giulio, dengan terus mengawasi perusahaan dan masih menggenggamnya tanpa mau lepas, tidak memberikan kesempatan untuk Giulio masuk ke perusahaan Artadov melalui koneksi. Padahal kemarin Kalia ingat dengan jelas. Bagaimana sosok Andrea yang kikuk dan terlihat bodoh, tapi sepertinya pengamatan Kalia sedikit keliru. Menurutmu, wanita itu bisa menjadi penghalang atau tidak? Maksud Nyonya, Nona Andrea. Siapa lagi memangnya? Saya tidak bisa yakin, Nyonya. Hanya saja, Nona Andrea terlalu fokus pada pekerjaannya di perusahaan keluarga Celestine. Seharusnya, seperti yang saya katakan tadi, hubungan antara Nona Andrea dan Tuan Muda James tidak begitu baik, ucap Tony, asisten sekaligus tangan kanan Kalia. Apa kemungkinan kita bisa membawa wanita itu berbalik dan menjadi sekutu? Tony terlihat kikuk, ide itu terlalu bodoh dan tidak berguna. Karena pihak Nona Andrea tidak mungkin mendapat keuntungan. Kenapa diam? Kalia seakan tahu ketika tangan kanannya itu hanya diam, sepertinya pemikiran Kalia keliru. Lupakan ide itu. Kalau bisa, terus awasi mereka berdua. Jangan sampai mereka memiliki anak sebelum Giulio berhasil mengambil posisi pewaris, ujar Kalia, tangannya masih bermain di atas meja dan sesekali mengetuknya beberapa kali. Anggukan dari Tony membuat senyum licik tersungging di bibirnya. Kalia sudah mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Tidak akan dia biarkan siapapun kembali merusak rencana, termasuk orang baru seperti Andrea. Bisa dibilang ada perasaan cemas yang bersarang di hatinya. Andrea adalah wanita dengan karisma yang tegas dan bijaksana. Jika James menyia-nyiakan wanita itu, maka kesempatan Giulio naik ke posisi pewaris akan semakin besar. Di lain sisi, James meminta Rico memberi informasi mengenai perusahaan yang mereka kembangkan tanpa adanya sangkut paut dengan keluarga Artadov.
Perusahaan yang James sengaja siapkan setelah hengkang dari keluarga Artadov. Tentu saja banyak pasang surut yang mereka alami. James, Rico, dan Kelvin adalah pemegang saham tertinggi. Mereka bertiga mendirikan perusahaan dari nol, dengan bantuan beberapa kawan yang dipercaya sebagai investor. Meski tahta tertinggi masih dipegang oleh James sebagai investor terbesar dan memiliki jumlah saham yang lebih banyak. Anda ingin mengubah rencana? Rico bertanya heran pada James. Karena tidak biasanya putra sulung keluarga Artadov itu meminta informasi terkait perusahaan, seakan sedang ragu akan sesuatu. Berikan saja, Rico, jangan banyak tanya. Jiwa-jiwa ingin tahumu itu terlalu besar, ujar James. Santai, santai. Aku hanya ingin tahu, supaya bisa menyiapkan diri lebih baik lagi, balas Rico. James berdeham. Katakan padaku, jelasnya, tidak ingin mendengar perdebatan dari dua orang di depannya. Berdasarkan data terbaru hari ini, yang saya dapatkan dari sekretaris tercinta saya, kondisi keuangan perusahaan kita cukup stabil, bahkan untuk 3 tahun yang akan datang. Mungkin skalanya akan lebih besar lagi setiap waktunya, ujar Rico. Pria itu menjeda sejenak ucapannya seraya melihat respons James yang masih tetap datar dan tidak berekspresi. Lalu, saya sudah berbicara dengan Kelvin sebelumnya. Terkait pengembangan aplikasi pelacak yang akan sangat membantu banyak orang. Mungkin belum bisa saya paparkan secara detail terkait perencanaan itu, karena baru obrolan semata. James masih terdiam, otaknya sedang berpikir. Cukup tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Rico, terkait pengembangan aplikasi pelacak yang nantinya memudahkan seseorang mengetahui posisi orang yang terkasih. Kelvin sudah geleng-geleng kepala, karena ini adalah obrolan rahasia yang masih belum bisa diketahui oleh James. Mengingat perencanaannya masih belum jelas. Mungkin Anda bisa menyingkirkan tentang rencana ini dan fokus pada pengembangan game, ujar Kelvin. Tidak, balas James. Rico menelan ludahnya gugup. Rahang kokoh itu terlihat tegas dan tatapan dari kedua bola mata yang terlihat kosong itu membuat Rico mendadak gelisah. Anda tidak setuju? Kelvin bertanya memastikan. Tidak, maksudku. Kalian mungkin bisa pikirkan lagi, pengembangan aplikasi tentang pelacak lokasi. Aku ingin mendengar dengan rinci jika sudah dipikirkan matang-matang, jelas James. Baik, akan saya laksanakan, ujar Rico. Tampak sumringah kemudian melirik Kelvin dengan raut wajah bahagia. Saya dengar, kemarin Anda pergi makan malam bersama Tuan Besar dan juga Nyonya Andrea. Bagaimana perasaan Anda, Tuan? Tanya Rico. Kelvin melirik Rico seraya menghela napas jengah. Manusia ini benar-benar, ucapnya dalam hati. Tidak ada yang spesial. Wanita itu hanya mencoba menjaga harga dirinya dengan membelaku yang cacat ini, jawab James. Rico melirik Kelvin. Ah, sepertinya saya sudah salah bicara. Rico, panggil James. Iya, Tuan, jawab Rico. Bagaimana kabar dari mata-mata yang kamu kirim untuk mengawasi Andrea? Tanya James. Divisi 1 sedang dalam suasana bahagia. Terkait kabar bahwa proposal produk mereka diterima dan diapresiasi dengan baik dari para atasan, baik direktur maupun tim manajerial. Makan malam hari ini harus jadi. Kami sudah sangat menanti untuk berpesta pora setelah kabar ini, jelas Mona, si paling tua yang cerewet dan banyak tingkah. Bagaimana, Bu Bos? Anda tidak mungkin tidak bisa ikut untuk hari ini, kan? Tanya Mona. Andrea tampak sedang berpikir. Bagaimana ya? Saya harus memastikan dulu bisa atau tidaknya. Mungkin nanti setelah istirahat makan siang akan saya kabari, jawabnya. Soya, wanita yang sedang menikmati tidurnya tanpa memejamkan mata, hanya menghela napas. Ayolah, lebih baik kita pulang cepat dan tidur. Aku ingin segera beristirahat, katanya. Geplak. Au. Soya meringis kesal ketika mendapat geplakaan dari Mona.
Kita harus mendengarkan Bu Bos juga, ujar Mona. Itu benar, kalau Kak Soya tidak ingin hadir, ya sudah, jangan datang, sahut Hendrik. Wah, bocah itu sudah berani ya sekarang. Soya bangkit dari tempatnya seraya menggulung lengan kemeja yang dia gunakan untuk mendekati Hendrik dan memberikannya pelajaran. Sayangnya, hal itu harus diurungkan karena kedatangan Miss Belle secara tiba-tiba ke ruangan mereka. Atmosfer berubah dingin ketika Miss Belle berdiri di hadapan mereka seraya berdeham pelan. Nona Andrea, ada hal penting yang harus saya sampaikan kepada Anda, ujar Miss Belle. Mungkin Anda bisa ikut saya pergi ke ruangan saya, tambahnya. Andrea menoleh sejenak ke arah Mona, kemudian mengangguk singkat dan kini mengikuti Miss Belle keluar dari ruangan. Suara Hels yang beradu dengan keramik kantor membuat mereka berdua menjadi pusat perhatian beberapa karyawan yang lewat. Tak terkecuali Andrea, yang kini hanya memasang ekspresi datar pada wajahnya, meski tahu kalau beberapa karyawan yang melihat mereka sekarang tidak menyukai keberadaannya. Saya mendapat mandat dari direktur mengenai posisi manajer pemasaran yang sebentar lagi kosong karena Miss Julia akan resign beberapa hari lagi. Saya diminta untuk memberitahukan kepada Anda, bahwa kemungkinan jabatan Anda akan dinaikkan ke posisi manajer pemasaran, ujar Miss Belle. Lalu, di sini ada 3 kandidat terpilih. Sebelum Anda masuk ke dalam kriteria penilaian kandidat, mungkin saya ingin bertanya lebih dulu. Anda sanggup memegang posisi tersebut? Tanya Miss Belle. Andrea tersenyum dengan mata berbinar. Bagian manajer pemasaran memang sudah diincarnya dari dulu. Terlepas dari bagiannya yang sekarang, dia ingin mengoordinasikan distribusi produk ke tempat-tempat yang tidak pernah dijangkau sebelumnya. Karena memang wilayah pemasaran masih sekitar itu-itu saja. Saya pasti sanggup, terima kasih atas informasinya, Miss Belle, jawab Andrea. Saya percaya kamu pasti bisa, karena saya tidak memberikan penilaian secara asal. Meskipun saya tahu terkadang kamu kurang ajar, ujar Miss Belle. Andrea terkekeh kecil. Saya hanya sesekali lepas kendali, balasnya. Tidak disangka, begitu keluar dari ruangan Miss Belle, Andrea malah berpapasan dengan adiknya, Riley. Wanita itu tampak sengaja menunggu Andrea untuk keluar. Kak, ada yang ingin aku katakan, ujar Riley. Andrea menghela napas. Sebenarnya dia tidak ingin, namun Andrea sadar kalau beberapa hari ini dia sering mengabaikan keberadaan Riley. Ini masih jam kantor, kamu ingin membicarakan apa? Tanyanya. Tiba-tiba wanita itu bersimpuh di depannya, membuat Andrea sekarang jadi pusat perhatian. Kak, kenapa sekarang kakak berubah? Suaranya terdengar parau, meski begitu Andrea tetap merasa panik karena sekarang mereka berada di depan ruangan Miss Belle. Kakak membenciku ya? Tanya Riley. Hicks. Maaf, Kak, aku terlalu mencintai Kak Rio sehingga melupakan perasaan kakak, ujar Riley lagi. Andrea menghela napas. Berhentilah seperti ini, Riley. Banyak orang yang sedang melihat kita sekarang, ujarnya. Andrea membantu Riley untuk bangkit, mengajaknya untuk pergi ke kafe kantor yang kebetulan memiliki balkon luar. Meski sebenarnya Andrea enggan, karena waktu yang mereka gunakan adalah waktu bekerja. Berhenti menangis, aku tidak berubah, Riley. Justru aku sengaja tidak ingin mendekati Rio, masa laluku, ujar Andrea. Riley terlihat sendu. Maafkan aku, Kak, aku tidak seharusnya menjalin hubungan di saat kakak menikah dengan pria yang seharusnya menikah denganku, ucap Riley dengan suara lirih. Ekspresinya pun menyiratkan bahwa dia sangat menyesal, namun balasan yang didapat justru tatapan dingin dari Andrea. Bukan dingin, lebih terlihat muak. Andrea tidak dapat menghapus ingatannya tentang bagaimana Riley ingin membunuhnya, dan sudah menjalin hubungan sebelum dirinya dan Rio putus. Aku kecewa, tapi mau bagaimanapun itu semua sudah menjadi masa lalu. Sekarang ataupun ke depannya, aku tidak akan mengganggu hubungan kalian. Aku janji padamu, ujar Andrea.
Kakak. Aku bukannya bermaksud seperti itu, balas Riley. Andrea menghela napas jengah. Hentikan semuanya, Riley. Jangan menggangguku lagi, karena sekarang pun aku tidak akan pernah mengganggumu, ujarnya. Andrea menyunggingkan senyum manis ke arah Riley. Berbahagialah, adikku yang manis. Aku pasti mendukung apapun yang kamu lakukan, tambahnya. Setelah itu, Andrea bangkit dan pergi dari hadapan Riley. Justru saat ini Riley tampak menatap curiga punggung Andrea yang mulai menjauh. Aneh. Apa yang sedang dia pikirkan sebenarnya? Justru aku yang tidak akan membiarkan kakak berhenti menggangguku. Aku tahu, kakak pasti merencanakan sesuatu. Riley menghapus air matanya, menyunggingkan sebuah senyum yang menyiratkan sesuatu. Kita lihat saja, apa kakak benar-benar bisa bahagia melihatku menikah dengan pria yang kakak cintai? Ujar Riley. Andrea sedang menikmati makan malamnya di mansion milik James. Anehnya, pria itu ikut bersama untuk makan malam dengannya. Padahal sebelumnya James berusaha menghindarinya dengan makan malam lebih dulu. Pakaian James terlihat lebih santai, mengenakan sweater berwarna putih tulang dan celana berwarna coklat. Rambutnya dibiarkan berantakan tanpa hairspray. Ada mimpi apa Tuan Muda Artadov menemani istrinya yang cantik ini makan malam? Tanya Andrea yang sengaja menyindir James. Menurutmu? Jawab James. Diamlah. Jangan berbicara ketika makan, tambahnya lagi. Andrea menahan untuk tidak tertawa. Raut wajah James yang terlihat kesal menjadi hiburannya. Alis pria itu akan tertaut jika kesal dan tanpa menoleh ke arah Andrea. Lagi pula, bagaimana caranya aku tahu kamu cantik, kalau aku saja tidak bisa melihat? Ucapan James setelahnya membuat pergerakan Andrea terhenti. Ayolah. Dia tidak bermaksud melemparkan candaan gelap seperti itu kepada James. Tapi sepertinya, James yang ingin memberikan candaan gelap itu kepadanya, membuat Andrea berada pada situasi sulit saja. Sekarang justru Andrea yang merasa bersalah. Aku tidak bermaksud seperti itu. Kamu sengaja, ya, balas Andrea kesal. Menurutmu, ada orang yang sengaja menghina dirinya sendiri? Tanya James. Cek, padahal tadi kamu yang berbicara seperti itu, gumam Andrea. Wanita itu menghela napas, kemudian mendekat ke arah James. Dia sengaja duduk bersimpuh di sebelah James tanpa pria itu ketahui. Tangannya dengan lembut menyentuh tangan James, kemudian membawanya untuk menyentuh wajah Andrea. Hidungku mancung, mataku sedikit bulat dan besar. Bulu mataku tebal, Apa lagi ya? Ujar Andrea. Andrea membiarkan tangan James menyentuh wajahnya, bahkan sekarang Andrea yang menuntun tangan James langsung mengarah ke bibirnya. Bibirku. Aku selalu merawatnya dengan baik, sehingga terasa lembut, goda Andrea. Dek. James tanpa sadar menahan napasnya, mengembalikan kewarasannya sebelum Andrea melangkah lebih jauh. Dia menarik tangannya dengan cepat dan bangkit begitu Andrea kebingungan karena sikapnya. James. Kenapa kamu meninggalkanku sendiri di sini? Tanya Andrea. Hei. Makananmu bahkan belum habis, James. Ujar Andrea yang berusaha memanggil pria itu, namun pria itu tampak enggan berbalik dan kini melangkah menuju kamar dengan bantuan tongkatnya. Beberapa pelayan yang melihat itu hanya bisa menahan senyumnya. Mereka melihat dengan jelas bahwa majikannya itu sedang merona karena malu. Nyonya, Anda memang hebat. Ujar salah satu pelayan yang Andrea kenal bernama Ditra. Memangnya apa yang terjadi? Pria itu bahkan langsung masuk begitu saja. Aku kan berniat baik, membuatnya mengetahui betapa cantik istrinya ini, balas Andrea dengan percaya diri, kemudian terkekeh. Telinga Tuan memerah, Nyonya. Sepertinya hal itu merupakan pertanda yang baik, ujar Ditra. Andrea tampak terkejut. Benarkah? Iya, itu benar, Nyonya, jawab Ditra. Hahaha. Andrea tertawa. Manusia kulkas itu bisa juga merasakan malu.
Dia pikir emosi dalam tubuh James hanya emosi marah dan sebal. Tidak disangka dia punya sisi yang imut seperti ini juga. Selesai makan, Andrea duduk di sofa ruang tengah. Dia penasaran, di mana James tidur ketika Andrea memilih tidur di kamar. Karena sampai sekarang tidak ada pembahasan tentang tidur di kamar yang terpisah. Tapi ketika Andrea membuka mata, dia tidak melihat James, ataupun sebelum Andrea tidur. Dia bahkan tidak pernah melihat James tidur lebih dulu. Kebetulan, saat sedang bersantai di ruang tengah, sosok Kelvin, sang asisten pribadi James, datang dengan tergesa. Menghiraukan Andrea yang kini duduk dengan menaikkan kakinya di atas meja, lalu pakaiannya sedikit terbuka dengan celana pendek berwarna putih, kaos kebesaran berwarna kuning. Ada apa dengan pria itu? Andrea menggeleng kecil. Ditra, panggil Andrea. Saya di sini, Nona, jawab Ditra. Andrea bangkit. Aku akan bersantai di taman, bisa tolong bawakan kue dan jus jeruk itu ke sana. Mari, Nyonya, saya antar, ujar Ditra. Terima kasih, balas Andrea. Karena tidak ingin melihat sosok Kelvin yang bola-balik di saat Andrea sedang berpakaian tidak sopan, Andrea memilih untuk melanjutkan kegiatan santainya dengan duduk berhadapan dengan kolam renang. Anda ingin sesuatu lagi? Tanya Ditra. Tidak ada, jawab Andrea. Pelayan itu hendak pergi, namun suara Andrea yang memanggil kembali menginterupsinya. Bisa tolong duduk di sini? Ajak aku mengobrol. Tidak ada yang bisa diajak bicara, karena James pasti akan marah-marah, ujar Andrea. Tuan itu orang yang baik, Nyonya. Mungkin karena dia tidak bisa berhadapan dengan wanita secantik Nyonya, makanya sedikit kikuk, ujar Ditra. Andrea terkekeh mendengar ucapan Ditra yang ditebalkan, memiliki usia lebih muda dari Andrea. Ditra, seperti kata James, dia tidak bisa melihat, tapi kenapa dia bisa kikuk melihatku? Ah! Ditra yang tersadar akan ucapannya segera menutup mulutnya sendiri. Maafkan saya, Nyonya. Ditra bersimpuh di hadapan Andrea. Tidak apa-apa, jangan dipikirkan, ujar Andrea. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan, ujar Andrea, raut wajahnya berubah serius. Di mana James tidur? Tanyanya. Ditra terlihat ragu. Sebenarnya Tuan tidur di ruang kerjanya. Dia kembali ke kamar ketika Nyonya sudah tidak ada, dan Tuan akan mandi lalu mengganti pakaiannya di sana, jawab Ditra. Andrea mendengus sebal. Pantas saja. Ternyata pria itu cukup licik dan menyebalkan. Apa segitu tidak sukanya dia karena kehadiranku? Andrea bangkit dengan cepat. Anda mau kemana, Nyonya? Tanya Ditra panik. Mau menidurkan suamiku yang nakal itu, jawab Andrea. Raut wajah Ditra tampak terkejut, dia hanya bisa menelan ludahnya gugup dan membiarkan Andrea pergi menemui James. Meskipun dia merasa sedikit tidak aman setelah ini. Semoga Nyonya berhasil menidurkan Tuan, ucap Ditra seraya mengepalkan tangan dengan semangat. Ceklek. Sementara itu, kedua pria dewasa yang terlihat sedang berdiskusi akan sesuatu mengalihkan pandangannya ketika mendengar suara pintu terbuka. Sosok Andrea yang kini mengenakan cardigan hitam tipis berdiri di depan pintu. Halo, Kelvin, sapa Andrea dengan senyum. Kelvin yang kikuk hanya bisa membalas sapaan Andrea dengan membungkuk kecil, sementara James tidak bergeming. Kelvin, bisa katakan padaku ini sudah jam berapa? Tanya Andrea. Kamu bisa melihat jam sendiri. Kenapa harus bertanya? Justru aku yang harusnya bertanya karena tidak tahu, sahut James dingin. Andrea hanya mengabaikan. Menjawab Nyonya, ini sudah pukul 10 malam, ujar Kelvin. Ah, apa pembicaraannya masih panjang? Tanya Andrea. Tidak. Saya akan kembali sekarang, jawab Kelvin. Andrea mengulum senyum. Baik, kalau begitu aku akan menjemput suamiku, ujarnya. Hah? Tanya James. Siapa yang kamu maksud? Tanyanya lagi. Tentu saja dirimu. Kelvin bukan suamiku,
Tapi kamu, jawab Andrea. Kelvin menahan senyum, dia membiarkan Andrea masuk ke dalam ruangan dan menarik James untuk bangkit dari tempatnya. Meski beberapa kali James enggan dan menepis tangan Andrea, pada akhirnya dia luluh. Ini sudah mau tengah malam dan kamu masih bekerja. Ayo, waktunya istirahat, ujar Andrea. Lepaskan. Kenapa kamu mendadak sok peduli dengan apa yang aku lakukan? Tanya James. Siapa suruh jadi suamiku? Balas Andrea ringan. Wanita ini benar-benar. Gumam James. Ayo, ujar Andrea yang kembali menarik James. Lepaskan. Ujar James yang sudah sangat kesal. Aku bisa sendiri, berhenti memperlakukanku seperti anak kecil. Aku akan pergi ke kamar sendiri. Jelas James yang membuat Andrea melepaskan pegangannya pada lengan James. Justru tingkahmu yang marah-marah ini mirip anak kecil, gumam Andrea, kemudian melirik Kelvin yang masih berada di sana. Kalau begitu aku menidurkan atasanmu ini dulu ya, silakan kembali lagi besok, ujar Andrea yang membuat siapapun pasti ambigu mendengarnya. Sesampainya di kamar, James langsung duduk di pinggiran kasur. Dia merasa Andrea semakin kurang ajar. Tidak pernah James merasa semenjengkelkan. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.